Oke, nih cuma 10 episode ya. Tapi gue bisa bilang, ini adalah 10 episode terbaik Attack on Titan sampai season 3 ini. Spoiler buat yang belum nonton Attack on Titan. Damn sih, damn. Duh, ini gimana ya gue harus mulainya? Ngelanjutin dari kudeta di season 3 part 1. Di sini akhirnya kita mendapatkan pertarungan yang kita tunggu-tunggu dari awal anime ini tayang. Pertarungan untuk merebut kembali distrik Shiganshina, kampung halamannya ini. Oke, langsung aja ke topik utama. Pertarungan ini adalah pertarungan yang paling seru. Like, dude, semua hal yang terjadi di sini bener-bener gak ada yang percuma. Gak ada hal yang dibuat cuma jadi sekedar pemanja mata belaka. Semuanya ada tujuan, kemenangan yang diraih pun gak berasa kemenangan gitu. Ada 3 resep utama yang ngebuat pertarungan ini benar-benar bagus. Pertama, build up menuju fight ini dibangun dari episode 1. Dari awal semua ini terjadi. Iya, mereka ngambil waktu yang lama banget buat menuju pertarungan ini. Tapi justru karena lamanya build up itu yang ngebuat pertarungan ini tuh jadi makin berarti. Season 1 dan 2, AOT ngebangun dunianya yang penuh misteri dan ngasih tahu kita kalau musuhnya bukan cuma Titan raksasa yang jahat, tapi manusia yang bertujuan untuk menculik Eren. Di season 3 part 1, pasukan pengintai ngeberesin semua masalah yang bisa menghadang sebelum masuk ke pertarungan terakhir, dengan ngadain kudeta besar-besaran dan berusaha ngebuat pemerintahan dengan ratu yang seharusnya berkuasa. Ditambah misteri-misteri yang muncul sebelumnya udah mulai dijawab satu persatu untuk menambah alasan kenapa pertarungan di Shiganshina itu penting banget. Dan semua ini tuh bakal sangat berpengaruh karena ini semua tuh ada untuk ngebangun karakter, ngebuat kita relate ke pasukan pengintai ini, agar di saat kita lihat mereka mati, itu bukan sekedar, oh dia mati, tapi ya gue gak peduli gitu. Enggak, ini bener-bener biar di saat mereka mati, kita dapat feeling kalau orang yang kita kenal itu mati. Untuk itu, gue acungin jempol deh Bang Haji. Kedua, perasaan putus asa yang bener-bener dapat feel-nya. Di pertarungan ini, kita bener-bener gak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kita lihat pasukan pengintai yang dibantai habis-habisan di sini. Jadi ya perasaan putus asanya dapat banget. Sampai-sampai buat ngebalikin keadaan, mereka harus pakai strategi bunuh diri untuk mendapat kemenangan. Strategi bunuh diri ini nih yang bener-bener bener-bener ngebuat si perasaan putus asa itu lebih nyata lagi. Kita lihat para rekrutan baru pasukan pengintai maju, ngorbanin mimpi mereka demi kesempatan untuk menang. Tapi yang ngebuat penontonnya paham perasaan mereka tentu aja Armin dan Erwin. Pertama kita obrolin dulu pertarungan Dio versus Jotaro. Ini si Dio di AOT pun jadi villain dah. Sumpah, ini orang tuh gak tobat-tobat. Balik lagi. Erwin dengan rencananya yang gila, ngorbanin satu regu demi serangan yang belum pasti bakal berhasil. Dan dia yang berat banget untuk jadi pemimpin serangan bunuh diri ini, yang berarti dia harus membuang impiannya dari kecil, yaitu buat membuktikan kalau teori ayahnya itu benar. Janji Levi buat ngebunuh Zeke yang gagal dilaksanakan di pertarungan itu. Marlo yang di akhir hidupnya menyesal telah ikut pertarungan ini hanya untuk mati mengenaskan. Vlog sebagai satu-satunya orang yang bertahan hidup dan ngewakilin rekrutan baru yang disuruh mati demi kemenangan. Semua orang, dan gue tekenin, semua orang punya tujuan masing-masing di sini. Gak ada orang yang ada cuma buat ngeramein pertarungan doang. Gue cuma bisa bilang ini penulisan karakter yang bagus banget. BTW nunjukin kebedasan Levi itu sebuah keharusan. Ketiga, pengorbanan Erwin dan Armin.
Kita masuk ke Me and the Boys, aka Squad Levi tanpa Levi, aka Eren dan teman ngelawan mantan teman. Bahkan pertarungan yang di sini pun sama epicnya kayak pertarungan lawan Beast Titan. Pertama jelas dari sisi emosional mereka dipaksa bertarung ngelawan teman seperjuangannya. Yang kedua dari Armin sih. Kalau bagi gue sendiri, Armin yang ngebuat pertarungan ini makin berarti. Armin yang ngorbanin impiannya buat ke pantai demi kemenangan ini. Dan satu hal yang ngebuat pengorbanan mereka berdua makin berarti, itu mereka berdua sebenarnya tinggal bertahan hidup aja ngelewatin pertarungan ini. Dan udah, impian mereka tercapai. Maka dari itu, di saat kita ngelihat mereka berdua mati, ya dapatlah feel-nya. Bang Haji emang deh bisa banget ngebuat emosi penontonnya ikut terbawa sama karakter yang dia buat. Tapi episode favorit gue sendiri justru episode 18. Satu hal yang ngebuat episode ini menarik, yaitu di episode ini hampir gak ada background music sama sekali, kecuali di ujung episode. Ngasih kita feeling kayak di dunia nyata aja. Kita ikut ngedengerin percakapan mereka. Perdebatan mereka makin berasa nyata. Siapa yang harus dihidupkan, Armin atau Jotaro? Oke, udahan dulu Jojo referensinya. Bagian ini benar-benar menegangkan. Nyelamatin Erwin sih jelas, karena dia pemimpin pasukan pengintai. Ya gak usah ditanya lagi. Cuma di sisi lain, Armin yang ternyata gak kalah penting perannya dari Erwin Danjo untuk mencapai titik ini. Yang kerennya lagi, bagi gue sendiri, nih anime ngasih tahu lagi, ya pencapaian mereka berdua itu penting. Tapi pada akhirnya itu semua ya kembali ke perasaan kita. Ya ini gue suka banget sih. Karena emang bener, mau alasan apapun yang dipakai, ya tetap aja dalam kondisi gini mah kembali ke perasaan jadinya. Misteri yang kita tunggu-tunggu, apa yang ada di basementnya Eren? Apakah isinya majalah porn? No, skip. Ternyata dunia Attack on Titan itu nggak aneh-aneh. Nggak ada kerajaan isinya Titan semua, ataupun semua orang udah berubah jadi Titan. Peradaban udah musnah, enggak sama sekali. Dunia Attack on Titan itu biasa banget. Ternyata ya sama aja kayak dunia yang kita tinggalin sekarang. Perbedaannya itu ya kekuatan Titan. Dan negara yang mempunyai kekuatan itu adalah negara yang paling berkuasa di dunia. Kalau bagi gue sendiri, Attack on Titan ini benar-benar simbol expectation and reality. Like, dude, oke. Ekspektasi kita dunianya bakal fantasi atau gimana gitu, bakal aneh-aneh lah. Ternyata ya dunianya biasa aja. Terus Eren yang tujuan dari awalnya itu ngebantai semua Titan, cuma buat tahu meskipun dia ngebunuh semua Titan pun, yang dia dapetin bukannya kebebasan, malah kenyataannya ras Eldia itu dibenci sedunia, sampai-sampai keberadaan mereka aja udah salah. Bagian ini gue suka banget sih. Bang Haji kayak ngasih tahu penontonnya itu, woi bangun woi, dunia tuh gak semenarik itu. Iya, dunia gak semenarik itu. It's shit. Buang pikiran aneh-aneh. Realita ya itu pahit, jadi ya jalanin aja. Itu sih yang gue ambil dari season inilah. Oke, sampailah kita ke penghujung video ini. What a journey. Gue pertama ngikutin AOT pure cuman karena hype doang. Ngelihat orang lain pada ngobrolin the final season. Ya gue masuk dengan anggapan ya AOT bakal bagus. Tapi ya gak akan bagus yang bisa ngebuat gue kaget gitu. Di luar dugaan, damn. Ternyata nih anime bukan asal hype. Emang beneran bagus ternyata. Mulai dari world buildingnya, plot twistnya, pembangunan karakternya, animasinya. Gue bisa dengan yakin bilang Attack on Titan ini emang anime top tier. Makasih banyak udah nonton video ini dan ngikutin series gue ini sampai beres. Sekian dari gue. Like, comment, subscribe, dan pencet bel notifikasi supaya kalian tahu kapan gue upload lagi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.